Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi dengan saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang memberikan inspirasi, edukasi, dan informasi. Kali ini cukup spesial acara Tekiro Talk karena kita langsung mengunjungi salah seorang yang istimewa, seorang YouTuber terkenal dengan jumlah subscriber yang tinggi, nomor 1 mungkin ya, dan mempunyai banyak sekali bisnis. Ya, siapa yang nggak kenal dia adalah Ridwan Hanif. Halo. Halo Mas, apa kabar? Baik Mas. Baik ya. Ini kita spesial nih karena kita langsung di kediaman rumah Mas Ridwan Hanif. Oke, Mas, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih karena kemarin telah launching AutoNetCare Cibubur. Terima kasih Mas. Betul ya. Ini cabang yang berapa? Cabang ketiga ya. Cabang ketiga. Rencana mau ada ekspansi lagi untuk cabang AutoNetCare? Bintaro buka mungkin bulan depan kalau misalkan nggak ada halangan. Ya. Karena kan kita kemarin PPKM juga ya. Betul, Jadi, agak sulit ya. Iya. Jadi terbatas semuanya. Oh. Ya, semoga nanti next Tekiro bisa ikut support. Amin, Ini paling amin. penting kan ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ke AutoNetCare dimanapun, nah bisa lihat Tekiro. Amin. Oke, Mas Ridwan. Jadi ini bisnisnya tambah banyak. Jadi yang tadi kita udah ulas adalah AutoNetCare. Selain itu apa aja sih? Ya ada beberapa lah, nggak perlu disebutin lah. Oh, banyak lah ya, lebih dari 2 atau 3. Ya ada, tapi kan namanya bisnis tuh naik turun ya. Ya pernah ada yang tutup juga. Kemarin awal pandemi nutup bisnis. Ya biasa aja. Oke. Nanti kita akan ulas nih bagaimana cara Mas Ridwan move on dari keterpurukan gitu ya, atau bisa dibilang serem ya, Serem banget ya. Mungkin pas turun lah ya, turun Iya. untuk naik lagi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang mengikuti sosial media Mas Ridwan gitu ya, pasti sering banget dijuluki adalah Sultan gitu ya. Karena suka membeli mobil-mobil. Udah kalah sekarang. Oh, udah kalah. Sama Juragan 99 udah Wah, kalah. itu bisnisnya luar biasa Ya. sih ya. Nah, ini kan beli mobil banyak secara cash. Saya pengen tahu, pernah hidup susah nggak sih dari dulu? Ya hidup bisa susah bisa seneng. Ya dari dulu gini-gini aja. Dari dulu gini-gini aja. Iya. Berarti makmur mulu dong berarti. Mau banyak duit mau kurang duit ya begini-begini aja. Oh. Maksudnya apa ya? Seberapa pun yang kita dapetin, jangan sampai itu mengubah gaya hidup kita. Oke. Jadi Seberapapun yang kita dapatkan, jangan merubah hidup kita. gaya hidup. Apa ya? Artinya gini. Ketika kita bangkrut, ketika kita lagi di atas angin, orang jadinya nggak ada yang tahu kan. Betul. Orang dia begitu-begitu aja, ya kan. Betul. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang masih pakai Crocs, Oh. ya kan. Kemarin sobek, udah keluar, saya lem lagi, motor dicuci lagi, ya gitu-gitu aja. Kalau saya cuma senengnya di mobil aja sih. Oh. Jadi kalau untuk beli barang yang bagus, saya lebih ke arah mobil dan untuk alat-alat yang kebutuhannya produktif. Oh, yang kebutuhan produktif bisa menghasilkan uang kembali. Ya, kayak misalkan kamera, saya lebih baik dia agak mahal, tapi bagus. Jadi awet. Jadi awet. Tools juga sama, ya kan? Masuk lagi ke Tekiro. Jangan lupa ya, Ridwan Hanif pakai Tekiro loh. Iya. Nanti kita akan bahas. Itu dong, disenggol mulu di Civic Story akhirnya masuk juga. Alhamdulillah. Ya kita juga senang sih ya Tekiro bisa dipakai oleh Mas Ridwan gitu ya, terutama di Civic Story gitu. Balik lagi nih gitu ya. Awal mula dulu terjun ke dunia usaha. Apakah langsung sukses? Enggak. Dulu dari zaman SMP kali ya, SMP udah bisnis gitu? Ya udah cari duit. Udah cari duit? Oke. Karena emang dulu mungkin waktu SD kali ya, orang tua saya tuh masukin saya ke sekolah yang lumayan lah dulu, Al-Azhar gitu. Al-Azhar itu tapi sekolah orang kaya loh. Ya, tapi background keluarga bukan yang seperti itu. Jadi saya tuh suka ya teman-teman cerita naik pesawat, terus liburan, datang sekolah bawa Game Boy, saya main ke rumah mereka itu punya PlayStation segala macam, itu nggak yang saya nggak dapetin di rumah, bisa nggak saya kayak dia ya? Oh iya, oke. Jadi ya misalkan ketika SMA kuliah gitu ya, punya duit dikit jalan-jalan ke luar negeri, pengen
merasakan kayak mereka juga gitu. Apa namanya, sesuatu yang dari dulu kita cuma dengar doang tapi nggak pernah merasakan langsung. Gitu kurang lebihnya ya gitu sih. Jadi kenapa dari SMP SMA cari duit itu agak lumayan getol karena ya pengen mencoba gitu, pengen seperti mereka itu ya. Iya. Termotivasi juga ya. Saya dulu penasaran Bali kayak gimana, nekat sendirian ke Bali. Oh iya? Iya. Umur SMP itu? SMA atau kuliah kayaknya waktu lagi liburan. Terus waktu lagi kayak misalkan SMA nih udah keterima di UI, terus kan nganggur, cari kerjaan, magang sini situ, pokoknya yang harus ada duitnya lah. Jadi mata duitan sekali ya dulu ya. Tapi bagus sih, bagus. Dari muda itu udah ada jiwa entrepreneur gitu ya. Dulu apa sih barang pertama yang jadi bisnis atau dijual? Macam-macam Ya. Dulu waktu SMP tuh ya, salah satu duit yang paling gede itu dari bangun ini nih, furniture. Bangun furniture. Kadang eyang, om, tante itu kan suka beli. Zaman dulu kan lagi zaman saya SMP tuh lagi heboh-hebohnya furniture yang beli di Carrefour bangun sendiri. Tapi kan orang tua kan selain nggak sempet, bingung juga caranya. Ya udah saya rakitnya dapat duit. Bisa gitu? Bisa. Selama ada bumbunya mah gampang. Saya dulu waktu kecil itu pernah datang ke ulang tahun teman, dapat Tamiya, buka bukunya macam ngerakit sendiri. Terus jadi seneng ya kan. Jadi as long itu ada bukunya, as long itu ada guide-nya, kayak kita ngerakit gundam, itu pasti bisa. Selama peralatannya lengkap. Jadi emang udah terbiasa dari kecil. Gitu. Zaman SMP yang beli ini saya rakitin lagi liburan dapat 200.000. Zaman dulu SMP mahal banget ya. Lumayan kan. Iya. Ya bisa belikan koi dah. Dari situ ketagihan bisnis ya. Cari duit sih. Dari duit. Jadi emang ya kebutuhan. Mungkin yang lain anak-anak lebih mikirnya gimana caranya belajar senang-senang. Kalau gue dulu SMP sih lumayan belajar, cuma ketika SMA udah sama sekali sih, udah mata duitan sekali. Apalagi dulu SMA punya band. Oh, anak band juga. Iya. Itu kan nyewa studio band segala macam mahal ya. Iya. Jadi harus digeber. Gitu ya. Makanya kan gue dari SMA tuh udah internet marketing kan. Mas Doni apa segala macam di kayu kenal sebelum dia main kayu. Sampai ke Jogja belajar internet, Magelang. Itu awalnya gitu, dan ketemu Habibie Afsyah tuh yang bikin berubah tuh segalanya. Habibie Afsyah. Jadi dia internet marketer ya, dia di kursi roda kena namanya tuh ini muscular dystrophy. Jadi otot-ototnya mengecil. Dokter bilang dia umur cuma sampai 25, tapi ternyata sekarang umurnya 33 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah masih hidup aja sampai sekarang. Kalau saya ada urusan website segala macam, saya lemparnya ke dia. Itu Habibie itu luar biasa lah. Emang dulu cita-cita lu lagi SMP apa sih, Mas? Apa ya? Nggak Ngerti ya? Ngalir aja gitu ya? Ngalir aja. Pokoknya saya tuh senangnya internetan dulu. Kebetulan dulu salah satu hal yang paling mewah ya, ketika mungkin anak-anak yang minta PS apa segala macam, orang tua tuh ngasih koneksi internet buat macam-macam, buat belajar. Saya tuh SMP bisa ngedit Photoshop, belajar dari internet, cari tutorial segala macam. Termasuk juga ya usaha-usaha bisa ngoding sendiri dulu, bikin website, bikin email sendiri, email yang dedicated ya, bukan yang at Gmail langsung. Itu server segala macam bisanya semuanya dari internet, autodidak. Nah ini jawaban yang penting nih, karena gini, yang gue tahu lo tuh lulusan perpustakaan. Iya. Gitu kan, perpustakaan UI. Ternyata kok bisa ngerti ini, ngerti itu, ternyata di situ yang penting adalah kemauan untuk belajar. Iya, betul. Seperti yang gue bilang, gue biasa dari SD rakit Tamiya gitu ya. Dulu kalau Tamiya asli kan mahal. Iya. Ya, gue cuma dapat sekali tuh waktu teman gue ulang tahun. Dapat bingkisan. Yang lainnya gue beli all day semua tuh, yang 10.000. Iya. Enak, 10.000 udah dapat dinamo ya. Iya kan? benar. Selama ada tutorialnya, selama kita bisa cari di internet, apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Iya ya sih. Ya nggak sih? Iya. Gue bisa bikin website apa segala macam, dikiranya apakah gue belajar ambil resmi? Enggak. Semuanya dari internet. Betul.
Ya dulu lu internet udah ada sih ya gitu. Zaman Iya, dulu iya. nggak ada. Dulu gua RPUL. Bisa ke perpustakaan kan? Oh iya, perpustakaan benar-benar. Ada. Tadi kita udah sedikit nyinggung atau banyak lah ya masalah bisnis atau usaha gitu. Lo pernah apa sih namanya turun gitu atau mengalami kegagalan? Ya, Terus sering. gimana cara bangkitnya? Cara bangkitnya ya karena udah terbiasa kali ya dari zaman SMP SMA ya, jadi biasa aja gitu. Apalagi waktu ngurusin rental kan suka ada mobil hilang apa segala macam. Iya. Jadi lihat apa ya, ngeliat dinamika ada turun apa segala macam, jadi biasa aja Jadi nggak dibawa baper gitu lah ya? karena udah ngalamin yang lebih parah. Oh, Kalau ngurusin rental ada mobil hilang segala macam, kita berhadapan sama mafia betul. preman-preman kampung gitu kan. Iya. Itu lebih mengerikan. Iya sih. SMA zaman kuliah saya udah nyari mobil itu yang namanya ya diancem apa itu ya udah pernah lah gitu. Walaupun kita main bersih, main lurus ya kan. Iya, Nggak iya. aneh-aneh. Ada Tapi aja ada ya. orang-orang jahat ya kan, Iya. dari mobil sampai ke Lampung, ke Pati, ke mana, Pacitan. Wah, ya itu menurut saya waktu zaman itu jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang terjadi yang saya hadapin sekarang sih. Gitu. Jadi ya udah kayak misalkan kemarin awal tahun pandemi pernah bikin kopi di Bali. Ya udah emang rugi mau diapain lagi ya wes. Jadi nggak usah dibawa terlalu Iya. dalam Bandung, pikiran, akhirnya Terakhir mau buka ya kan, udah siapin segala macamnya, tiba-tiba pandemi, mundur habis lebaran. Ya udah mau diapain lagi. Iya. Yang penting kan life goes on aja, kita Iya. apa yang bisa kita kerjakan nih. Yang ini mati nih, apalagi yang bisa kita kerjain. Iya. Yang penting ada aktivitas aja. Yang penting kuncinya ikhlas, kemudian kita tetap jalan gitu ya. Iya, cuma memang hidup itu nggak semudah yang dipikirkan ya. Maksudnya kan kalau di talk show, oh ini gini, ya orangnya beda-beda, Iya. ya kan, masalahnya juga beda-beda. Buat gua mungkin itu mudah, tapi buat orang lain mungkin itu berat. Iya. Ya tiap orang beda-beda, kita nggak bisa pukul rata juga sih. Iya sih. Tapi kalau dari gue satu sih, maksudnya ya Allah tuh nggak akan kasih kita cobaan tuh yang lebih dari Betul. kemampuan kita. Betul. Jadi kalau kita ngadepin sesuatu yang berat, satu yang bikin kita positive thinking adalah oke, gue pasti bisa ngelakuin ini kok. Ya kan, entah itu hasilnya bagus atau jelek, tapi kita pasti bisa ngelakuin ini. Nah, Karena itu udah disesuaikan sama ukurannya kita. betul. Gitu. Oh, prinsip hidupnya itu, ya kan? Jadi nggak mungkin Tuhan ngasih cobaan yang di luar kemampuan kita, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada down atau jatuh, ya udah kita jalan aja. Gitu. Mungkin belum rezeki, mungkin kali gitu ya. Mungkin belum rezeki, tapi ya emang kita berarti dinilai siap untuk menghadapi itu. Kalau kita nggak siap, pasti nggak dikasih. Iya. Oke, ini kita sering banget ngeliat lagi bolak-balik Sentul, balapan. Iya. Ini hobi baru nih. Kenapa nih suka balap mobil sekarang? Dari dulu. Oh, dari dulu sebenarnya. Dari dulu, cuma sampainya baru sekarang. Kenapa baru sampai sekarang? Sibuk atau? Duitnya nggak ada. Iya tuh. Oh, gitu. Dulu gua tuh ya kalau anak-anak SMP SMA main PS gitu ya misalnya, sewa apa, mainnya pasti bola. Betul. Gua balapan mobil, Wis. Need for Speed, gitu-gitu. Pokoknya gue seneng main game itu balapan. Yang memacu adrenalin gitu ya. Enggak, gue seneng aja mobilnya. Juga mobil. Gue seneng mobil, gue seneng ininya, belok apa segala macem. Beda gitu feelnya sama kita main bola. Gue diajak main PES gitu ya, Winning Eleven di zaman dulu ya. Nggak dapet feelnya. Gue maunya main game balap aja udah. Makanya lo sekarang review otomotif. Iya, memang udah cita-cita, bukan cita-cita dari kecil ya. Emang dari kecil senengnya otomotif. Oh. Ngebangun mobil apa segala macam tuh seneng. Dan gue dulu inget 2013-14 lupa ya, pertama kali dipinjemin M3 sama BMW. Gue langsung bawa Sentul. Gue belajar, gue ya lihat di YouTube gimana caranya apa segala macam, nyetir yang baik. Gue coba untuk seharian, lumayan ya. Bensinnya, sewa sirkuitnya. Nah, itu habis berapa? Mobil, ban 4. Ya bannya kan gratis dulu BMW. Minjem. Ya tek-tek bengek dan lainnya ya hampir 2 jutaan lah. 2 juta. Berasa kan? Banget. 2013. Terus gua itu punya duit dikit, ya kan?
gue anggap gue S2 lah, gue kan ngurusin otomotif nih, gue harus memperdalam ilmu gue dong. Gue punya duit dikit, gue beli BMW, gue pakai drifting, belajar drifting. Terus gue rasa habis party kan keuangan agak membaik ya, penghasilan nambah. Gue pengen deh bisa balapan. Karena gue sama Ican cuma belajar main nyentul, biar bisa yang bener lah. Udah bisa bener, gue coba tuning, ngatur chamber, ngatur ini segala macam buat gue bisa feel. Oh kalau camber tuh begini rasa mobilnya, kalau tow-in tuh begini, tow-out tuh begini. Jadi ketika gue nyoba mobil, gue bisa ngerasain perbedaan ketika mobil itu settingannya berubah. Mobil ini punya sasis begini, kazana kita jadinya luas gitu. Gue seneng ngulik juga kan dari dulu orangnya kan. Ya biasa kalau orang main Tamiya pasti seneng ngulik tuh. Ya udah jadi awalnya gitu, terus tiba-tiba udah lola tuh turun, ya kan? Lihat gue ini, balap gini. Udah gue sama Ican langsung kita begitu. BMW kalau dijadiin balap, hal banget ya. Dapatlah tiba-tiba ditawarin sama teman juga ART tuh. Dia bilang, gue ada jazz nih, ini bisa cicil 5 kali 20 juta. Kali berapa gitu kan? Ya cicil gak? Ya udah. Beli deh. Coba tuh dapat sponsor buat lisensinya kan. Oh ternyata baru beli langsung gue pusing langsung. Kenapa? Banyak banget pengeluarannya. Nggak cuma tadi itu ya. Gue soalnya biasanya itu based on budget gitu. Kayak misalkan gue mau jalan-jalan nih ke puncak, gue pasti ngasih budget 10 juta. Gue nggak tahu buat apa aja, pokoknya 10 juta. Nanti ternyata keluarnya ke 5 juta, ternyata 6 juta. Gue bisa spare berapa. Jadi ketika gue keluar duit sesuatu itu gue nggak pusing karena sudah based on budget. Yang ini benar-benar di luar budget. Sponsor baru masuk 1. Amin berapa sponsor masuk 2. Yang tadinya gue lagi tuning mobil, ganti asbal, ganti ini. Ternyata mobil banyak banget yang mesti diganti karena udah lama kan. Yang tadinya cemas langsung bisa tersenyum dia. Kira-kira gitu. Nah, lu sering ke Sentul balap. Sekali balapan itu di Sentul berapa habis? Kita nggak langsung ngomong balapan deh, latihan aja. Latihan. Latihan nih ya. Bensin anggap 600 turbo ya kan. Terus rem itu 2 kali nyentul, 3 kali nyentul ganti. Ya anggap 4 biji berapa ya? 600 lah. 100. Ya jadi 300 lah. Ban 1,25. Jampi Race X2 5 juta. Sewa sirkuit itu berapa ya? 800 ya lupa. Tapi kan gue belajar, gue berdua. Alih 1,8. Bisa patungan? Gak bisa dong, kan gue minta diajarin. Oh iya benar. Bayar dia. Si Cari itu gak minta duit sebenarnya sama gue. Dan gue bilang, gue nyentul ini, gue buat kepuasan gue sendiri dan gue buat belajar, bukan buat konten. Jadi kalau lu berharap gak tertinggi lu masuk konten gue, lu dapat nama segala macem, nggak akan dapat. Gue berapa kali ya ketemu mobil bagus, nyoba mobil bagus, gue nggak bikin konten, gak gue masukin Instagram, gue mau gitu, cuma pengen buat menyenangkan diri aja. Gue diajak temen gue ke New Zealand nyobain LFA, gue nggak bikin video, kita nyewa sirkuit nyoba, gue pengen nyobain mobil aja gitu loh. Nggak apa yang gue rasakan itu harus semua orang tahu gitu loh. Nah sama kayak gitu, gue bilang ya gue bayar lu, yaudah akhirnya gue bayar. Ya adalah hitungannya di Instagram. Dan itu gue rajin seminggu sekali karena gue emang benar-benar buat belajar. Tapi seperti gue bilang, gue selalu punya budget. Jadi as long itu di budget, kan gue biaya S2, gue anggap S2 kan 100 juta. Udah selama belum lebih dari itu, gue santai. Tahun depan nambah semester nih, berapa lagi? Berarti gue punya jatah sekian. Nah itu gue balap tuh pusing banget tuh, karena waktu itu patok budget bener-bener. Nah itu belum balapan lagi. Tapi baru latihan. Lebih mahal lagi pokoknya. Balapan lebih mahal lagi. Cuma kemarin sih udah cover semua sama sponsor, alhamdulillah. Iya, dan gue kan balapnya balap hobi ya, bukan balap serius, dapat podium ke segala macam. Gue lebih experience. Gue pengen apa ya? Gue pengen ngerasain gitu loh. Gue pengen
dan seru ternyata. Iya. Tagihan. Makanya ketika ini kan balapan diundur terus kan, gue kangen banget kan tuh. Gue dikenalin lah go-kart yang jauh lebih murah, 1,7 udah all in. All in. Ya udah gue tiap Kamis go-kart. Menyalurkan hobi, jadi nggak ada kamera dong di situ ya? Enggak. Gue bikin cuma sekali aja waktu itu go-kart. Nah, tapi sisanya gue go-kart itu ya buat gue sendiri. Ya kayak emang senang, bukan apa ya, gue sekarang tuh udah agak malas bikin sesuatu karena konten, bukan karena gue senang. Malas asli. Iya. Perhatiin deh, kayak misalkan banyak ide-ide yang bisa bikin viewers gede, tapi gue nggak melakukan. Kayak misalkan yang bisa aja gue collab sama artis gitu kan, yang gede, gue nggak mau. Jarang nggak gue bisa collab sama orang di vlog gue ya, kecuali yang emang ada campaign atau ada apanya, atau mungkin gue karena emang gue pengen kenalan sama tuh orang, ya misalkan gue sama Ariel gitu kan, kan gue diajakin Ariel, sama Ariel sih gue nggak nolak ya, emang legend kan dari dulu kan. Cuma kalau yang ini kayaknya nggak dulu deh. Gitu. Berarti kalau gue nggak suka, ya gue nggak jalan. Nggak suka sih. Maksudnya nanti orang salah paham lagi, dikiranya gue nggak suka sama orangnya. Ya maksudnya gue bikin video salah satunya bukan cuma buat konten, nyari AdSense, nyari apa. Gue lebih apa ya, makin kesini makin idealis sih. Iya, idealis itu tadi. Iya, terlalu idealis. Ya buat bisnis sih sebenarnya nggak bagus. Kayak buat sponsor gitu ya. Sponsor jujur aja dibanding yang lain, gue banyak nolak jujur aja. Jadi kayak misalkan sampo gitu ya, ya kan sama mobil. Gak perlu gue sebutin lah, tapi udah tahu banyak semuanya. Itu gue tes dulu. Kalau nggak klaimnya begini-begini nggak mau, gue balikin. Gitu. Gak usah deh. Sama yang berhubungan sama bank, leasing, asuransi gue nggak ambil. Terus juga kalau misalkan gue disuruh ngasih opini, gue tuh pernah masuk dapat campaign, gue suruh ngasih testimoni tapi gue belum nyoba produknya. Gue mendingan enggak deh. Sampai yang penghemat bahan bakar segala macam, gue cuma sama 2 tuh. Jalannya gini, lu klaimnya apa? Ya udah gue buktiin klaim lu. Ya kan? Pernah satu dia bilang katanya bisa meningkatkan tenaga mesin. Ya udah kita dain. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah. Katanya emisi lo bisa berkurang. Ya udah kita uji emisi. Ya kan? Akhirnya ada satu yang mau dan terbukti. Terus yang satu lagi bilang penghemat bahan bakar juga. Tapi cara kerjanya adalah membersihkan kerak karbon dalam mesin. Jadi kita uji. Kalau misalnya Innova gue bongkar tuh, turun mesin. Kerak sebelumnya sama kerak sesudahnya, benar. Jadi lebih lembut ininya. Ya udah, kalau itu jalan. Terus gue pokoknya nggak mau menambah-nambahkan dan mengurangi. Jadi, karena intinya adalah influencer itu kita bukan membagus-baguskan produk. Tapi ketika lu punya produk bagus, kita bisa bantu untuk ngasih tahu ke orang. Simple kan? Iya benar. Gitu. Makanya gue kadang-kadang kayak misalkan dikirimin makanan gitu ya, posting. Aduh, enak ya. Deg-degan juga kan. Kadang-kadang ada yang ngirim produk nggak bagus, even teman sendiri kan. Aduh, kasihan maksudnya kalau dia nggak bagus, terus nanti followers gue beli. Sewa, kasih dong, kan walaupun teman gue sendiri, jadi gue bilang, ini barang lu kurang oke, gimana ya? Ya sombong lu, ya gimana ya? Tapi bener sih, lu bener banget. Artinya, tapi kan nggak semua orang bisa terima. Iya. Karena daripada ngebohongin gitu ya. Karena ketika kita punya followers, tanggung jawabnya gede. Betul. Ngomong A jadi A. Betul. Karena akan diikuti sama followers kita. Iya. Oke. Nah, ini kan lo udah di YouTube jalan, bisnis jalan. Ada target ke depannya nggak? Target ke depan. Belum mau buat apa lagi gitu? Belum ada jalanin yang ada dulu gitu ya? Ada aja sih. Ada aja.
tiba-tiba kita bikin SP di Jakarta lah buat speedometer. Itu kan nggak direncanakan, tiba-tiba ada peluang, ya udah kita garap aja. Tangkap peluang itu ya. Karena kan gue sebut merek. Karena kan beberapa kali kan mobil rental udah rusak kan. Ke Jogja tuh lama banget. Kirim ke Jogja, kirim balik, pasang lagi. Yes. Mobil bisa berhenti seminggu. Mobil gak jalan seminggu kan lumayan downtime tuh, nggak bisa disewain seminggu kan. Cuma gara-gara speedometer. Mau ganti di bengkel resmi, lumayan harganya 6 juta. Ya kan? Di sana cuma ya ininya lah. Tadi Om Fitra tuh. Mercedes ya 64 juta. Betulin ini 5%-nya kagak ada nyampe kali. Aduh, menang banyak ya. Iya. 3 juta aja nggak nyampe betulinnya. Ya kan? Ini bakal rame terus kayaknya nih. Murah banget. Gue tempatnya bikin sini dong. Minimal kalau nggak laku ya minimal buat mobil-mobil gue sendiri. Kalau mobil rental kan yang bermasalah tuh kadang-kadang ada aja kan. Nah, juga mobil dipakai kilometernya gondrong. Itu dong. Ini kita sering nonton yang lagi sering ditayangin adalah Project Civic Story. Iya. Cerita dong secara singkat. Ini projectnya apa sih? Jadi gue kan senang ngulik ya. Mm-hmm. Nah gue pengen bikin satu mobil balap yang gue bikin sendiri, yang gue ngurusin sendiri lah. Nah, cuma ini lagi agak karena lagi ngurusin kemarin tuh bukan Cibubur, mau lagi persiapan Bintaro sama SPD ini yang alternate part. Sekarang lagi diganti di Candu jadi hostnya, dan memang sekarang kerjanya tuh lagi di luar terus. Karena bikin roket nggak bisa di sini kan. Jadi betul. Kan tahun itu ke sana karena tuh habis harian. Iya sih. Sedangkan gue dari pagi kan di sini kan ada ngurusin itu. Iya. Jadi sementara ini Civic Story lagi diuruskan dulu sampai nanti kita barang-barang nyampe, kita ngerak mesin, gue in charge lagi. Itu nanti bakal lo pakai? Rencananya gitu. Disentuh lagi? Sentuh lagi. Hobi kami mahal. Sultan. Maksud itu gue budget mobil tuh budget 300 juta. Ya kan? Buat jadi mobil balap terus sama bahan. Kayaknya lebih. Karena sekarang PPKM kan beberapa dari Malaysia ya. Kan nggak bisa ke Malaysia sekarang. Iya. Dan itu harganya bengkak lumayan. Makanya ketika ini kok jadi segini ya? Ya, siapa tahu Tekiro mau sponsor setengahnya ya kan? Alhamdulillah. Ini ngomongin masalah Tekiro ya, kita kan lihat ya. Oh bukan masalah sponsor ya? Oke. Mudah-mudahan Big Boss sayang lihat. Iya, kan banyak Tekiro tuh dipakai tuh. Nah, kenapa pakai Tekiro? Isi pala itu kerjaannya. Oh. Dia kan lead project buat Civic Story ini. Jadi buat nyiapin tempat segala macamnya, planningnya dia ngerjain, dan termasuk pembelian barangnya. Dia ngurusin semua. Tapi so far sih bagus ya. Gak ada kendala. Terus juga barangnya lengkap. Dia dari A sampai Z-nya ada semua. Apalagi dapat semprotan itu tuh, Resco itu. Oh Resco, wah Dia bantu banget pas buka bautnya mudah. Kan mobil tua ya. Jadi begitu dah. Nanti kita kirim lagi. Kalau nomor rekeningnya kan ya? Nomor rekening. Buat marketing Resco, kode. Enggak. Biasanya kalau kita minta sponsor itu kan di belakang ya, di depan kamera. Ya. Cuma gua doang di depan kamera ya. Iya. Per-peran lah ya. Jadi nggak ngomongin orang di belakang. Oke, ini pertanyaan serius nih. Oke. Apa yang menjadi kunci kesuksesan dari Ridwan Hanif? Key of sukses adalah kunci kesuksesan. Nah iyalah. Nenek-nenek yang sen kiri sen kanan juga tahu ya. Sebenarnya sih yang penting bergerak aja sih. Bergerak aja. Gue ngerasain sendiri ya, maksudnya orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang bisa diandalkan, itu di mana aja akan kepake. Oke. Artinya apa? Sekarang kalau gue lihat ya, orang-orang, gue sendiri kesulitan dari orang yang bener-bener kerjanya bagus. Kerja bagus tuh artinya bukan berarti dia pintar atau apa, tapi dia inisiatif, cepat bertindak, nggak banyak bengongnya gitu loh. Iya. Jalan selesai, apalagi yang bisa kita lakukan? Gue dari dulu gitu, maksudnya dari zaman SMA
waktu gue tuh bayangin dulu SMA ya gue. Ekskul gue tuh merpati putih. Wes. Karate. Terus gue ngeband. Oh. Terus gue internet marketing juga. Ngurusin rental mobil juga. Rohis juga. Ketua MPK juga. Sampai rumah itu kayak jadi tempat tidur doang tuh. Kuliah pun juga sama. Sampai nyokap gue, bokap gue tuh kagak tahu kalau gue di rumah atau enggak. Pernah rumah kemalingan. Itu gara-gara dikiranya gue keluar rumah buat sholat subuh. Ternyata ada suara pagar, ternyata itu maling. Gue lagi di kosan. Karena gue kalau pulang malam apa segala macam, jadi gue sibuk itu udah biasa dari dulu. Gue nggak bisa diam. Lihat apa? Ya ini ayo. Ya jadi ayo. Yang penting selama itu kegiatan positif. Gitu. Jadi lu dapat sesuatu lah. Jadi kalau buat gue kunci kesuksesan ya mungkin gue sukses kalau dinilai secara materi masih jauh lah dengan yang lain. Ya kan? Cuma gue merasa satu hal yang track record sih. Track record. Ketika lu punya track record bagus, lu di mana aja akan jadi. Lu diminta ke sini. Gue juga YouTube nggak sengaja, ya kan? Gue ahli YouTube juga, tapi mau belajar aja, mau ngulik gitu. Bikin, lu lihat video gue 2014 sama sekarang jauh banget. Ya kan? Cara gue ngomong aja dicuk banget gitu. Ini udah bisa seperti sekarang karena ngulik, karena belajar, karena kaizen, never stop improvement. Ya itu yang menurut gue yang menjadikan orang tuh di mana aja pasti akan terjadi. Banyak kok, apalagi kita kan internet marketing ya, sampai kita kuasain hari ini besok bisa nggak kepake. Ya kan? Mungkin lu dulu di Twitter banyak followers ya, tiba-tiba semua orang tuh deh Instagram. Kalau lu nggak belajar, iya sih benar. Ketinggalan. Gue dulu ngoding segala macam, tiba-tiba berubah HTML5. Dia lagi nih HTML5 nih, capek banget. Tiba-tiba Flash nggak bisa, tiba-tiba ini berubah, SEO berubah semua. Jadi ya harus adaptif. Capek nggak? Capek. Tapi karena kita udah biasa lean, kita udah biasa berkegiatan. Gue juga kalau di rumah doang tuh gue bingung nggak apa-ngapain. Gue di Klaten aja, gue kan kalau di Klaten tuh bisa 2 bulan 3 bulan gitu kan ya. Sekarang kegiatan gue sama teman gue di Klaten lebih banyak dibanding istri gue yang orang Klaten. Gitu ya? Iya. Gue tiba-tiba Klaten ke Solo, ke Semarang, Jogja, Magelang. Itu udah kayak gue ke BSD, kayak gue ke Depok. Biasa aja gitu loh. Maksudnya kok kamu sekarang jadi banyak teman ya dibanding aku di Klaten. Ya padahal gue orang Klaten. Ya udah, gue nggak bisa diam memang orangnya. Iya. Terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ketemu peluang ini, tiba-tiba kenal sama ini. Tapi kalau kita diam di tempat, ya akan diam aja. Nggak akan maju-maju. Dan jangan berpatokan kita harus punya duit. Ya banyak orang, gue nggak punya duit, ngapain ke sana? Ngapain begini? Enggak, nanti ada aja kok rezekinya. Berapa kali gue nggak punya duit dari zaman dulu. Iya, tiba-tiba nggak punya duit, terus mesti ngapain? Gue dulu mau umroh, ya kan? Tiba-tiba udah, kan gue ngomong backpacker tuh. Tiba-tiba udah bayar setengah, pas mau bayar, gue kena ban segala macam. Dari mana nih? Ada aja Hamin 1 bulan dapat rezeki. Ya ada aja gitu, tapi yang penting kita bergerak. Betul. Jangan diem-diem aja. Betul. Ya mungkin karena ini yang tadi lo bilang bahwa rezeki gitu ya. Yang pertama adalah karena amanah tadi ya, bisa dipercaya. Kemudian juga mau belajar. Ya terakhir kayak jaringan juga penting kali ya. Jaringan juga penting. Jaringan kulit, jaringan. Bukan itu maksudnya. Channeling. Oh iya. Siapa tahu sponsor ya. Ya pertanyaan terakhir Mas Ridwan. Jadi ini banyak banget sekarang yang namanya reviewer atau YouTuber otomotif. Gitu ya. Nggak tahu itu menurut lo saingan atau bukan. Kalau misalnya menurut lo saingan, itu bagaimana cara tetap bisa eksis gitu?
kalau dibilang saingan, menurut gue kita tuh masih terlalu sedikit. Masih terus sedikit. Ketika kita terlalu sedikit, cuma satu yang menonjol, ya itu akan volatile. Gitu. Buat didengar itu kita harus bersatu, ya kan? Dulu zaman saya alternate next 2014-15, waduh, ini apa sih anak muda nih? Iya. Wartawan bodrek nih. Wartawan bodrek ya. Iya. Masih ada tuh. Ya kan maksudnya ya yang sini-sini segala macem banyak banget. Tapi ya udah. Tapi setelah sekarang YouTubers banyak kan sekarang jadi lebih dianggap. Iya. Gitu. Dan ketika dulu awal-awal ada Om Obi, Om Fitra, kita kan duluan ya. Om Fitra emang duluan, tapi kan dia tiba-tiba pindah media. Media mulai kan. Ya gua ajak, ayo kita collabs. Ayo kita bikin apa gitu. Dan sekarang ketika udah sama-sama gede ya kan, bahkan apa ya, gue nggak pernah nganggep mereka saingan karena rezeki pertama diatur masing-masing. Dan ternyata toh setelah sama-sama ini mereka juga bawa rezeki buat kita. Iya. Suka ngasih-ngasih. Nggak usah takut gitu loh. Gue ya mungkin Mas ini juga tahu lah. Teman-teman gue ini support dong. Ini support. Iya. Mungkin beberapa orang ya, ini udah kita kuasain, ngapain kita rekomendasiin teman-teman kita? Iya. Tenang aja, rezeki udah ada yang ngatur ya kan. Kalau teman kita bisa disupport sama yang kemarin, Mas, coba itu Mas ini ya udah. Kalau kita bisa bantu orang, toh nanti kita ada masalah, mungkin dia nggak bantu kita, tapi ada orang-orang lain apa segala macam, semua kan berbalas kok. Berapa banyak saya dibantu sama orang? Iya. Yang nggak saya kenal, gitu kan? Iya betul. Rezeki ada yang ngatur. Yang penting kita bisa dipercaya, kemudian mau belajar, ya, kerja keras, sisanya serahkan kepada yang di atas. Apalagi gue orangnya kadang-kadang agak nggak tahu malu juga kan. Iya. Gue lagi di jalan nih, misalnya mau ke sana, ada motor lewat, gue stopin Mas, mau ke sana ya. Nebeng dong boleh nggak? Nah, ini nih. Itu tips bukan? Nggak tahu malu itu tips bukan? Udah lama dari zaman SMA tuh gitu. Oh gitu. Lagi jalan, dulu kan gue sekolah SMA jalan kan. Kadang-kadang ada orang nggak kenal, Mas mau ke sana Mas? Ikut dong, boleh nggak? Ya Mas belakang. Sekarang kayak gitu juga? Jarang. Karena udah banyak mobil motor sih ya, punya sendiri, nggak ada yang nebeng. Enggak, kalau jual motor yang sering juga. Cuma kan itu bukan hal yang biasa buat beberapa orang. Iya sih. Gue tipikal orang yang ketika ada orang, gue berani buat ngomong. Gitu. Kan nanti ketika lo di real life akan menghadapi banyak yang lebih ngeri lagi. Kalau kita yang kayak gitu aja nggak berani. Iya sih. Ngapain? Ini mobil nih, ini mobil lo, parkir di rumah orang. Mobil lo lagi kondisi hilang. Udah ngetok dari rumahnya sendirian. Gue akan lakukan itu. Iya. Gue akan koordinasi sama semua segala macem. Walaupun tidak, gue akan datang. Gue masih kuliah, mobil gue penyewa gue bermasalah, ketahan di Surabaya, gue terbang pagi itu juga, ngurusin mobil sendirian. Anak bocah masih kuliah begitu, ya itu emang ya mau nggak mau daripada mobil gue hilang. Iya. Makanya mental lo udah kebentuk ya dari dulu ya. Kalau ditanya gimana cara kalau lagi down kita harus itu, apa ya gue bingung jawabnya. ya udah lebih aja mau gimana. Karena dari dulu udah biasa tertempa, udah biasa nggak malu ya. Iya. Gue nggak punya retorika. Wah ini harus begini. Ya mau diapain lagi ya udah. Oke. Selesai juga ini karena waktu juga nih yang membatasi. Oke, Sobat Tekiro, terima kasih yang telah menonton acara kami dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman Sobat Tekiro sehat selalu dan terus menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Sampai ketemu di acara Tekiro Talk berikutnya. Sampai jumpa.